Assalamualaikum sahabat. Abu Ayyub Al-Ansori, sahabat terkemuka dari Bani An-Najjar, juga dikenal sebagai Khalid bin Zaid bin Khalid. Panggilannya adalah Abu Ayyub. Ia berasal dari suku Ansor dan dikenal luas di kalangan kaum muslim. Allah meninggikan derajatnya dengan memilih rumahnya sebagai tempat pertama Nabi Muhammad SAW tinggal ketika tiba di Madinah sebagai muhajir. Kisah manis dan indah terjadi saat Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub. Kedatangan Rasulullah SAW di Madinah sangat dinantikan oleh penduduknya. Mereka merasa senang dan bangga karena Nabi akan tinggal di tengah-tengah mereka. Setiap orang berharap agar rumahnya yang menjadi pilihan Nabi SAW sebagai tempat tinggal sementara. Mereka ingin mendapat keberkahan dengan menjadikan rumah mereka sebagai tempat singgah Nabi SAW. Setiap pemuka dan tokoh masyarakat berusaha keras untuk meyakinkan Nabi SAW agar memilih rumah mereka. Mereka menawarkan rumah dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Bahkan mereka rela menarik unta Nabi SAW sambil mengajak beliau SAW untuk singgah di rumah mereka. Masing-masing berusaha memberikan yang terbaik dan menjanjikan perlindungan serta pengawasan yang kuat. Penduduk Madinah yang tidak memiliki kesempatan untuk rumahnya dipilih oleh Nabi SAW juga merasa sedih dan kecewa. Mereka merasa seperti kehilangan kesempatan yang berharga untuk mendapatkan keberkahan yang besar. Namun, mereka tetap bersyukur atas kedatangan Nabi SAW dan berharap agar beliau SAW merasakan kehangatan dan keramahan dari semua penduduk Madinah. Ketika unta Nabi SAW akhirnya berhenti di pekarangan kosong di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansori, kegembiraan dan kebahagiaan pun memenuhi hati Abu Ayyub dan keluarganya. Mereka merasa sangat terhormat dan bahagia karena rumah mereka dipilih oleh Nabi SAW sebagai tempat tinggal sementara. Ini adalah momen yang sangat berharga dan tak terlupakan bagi Abu Ayyub dan keluarganya, serta menjadi kebanggaan bagi seluruh penduduk Madinah. Dengan penuh kegembiraan, Abu Ayyub segera menyambut Nabi SAW dengan antusias dan membawa barang-barang beliau SAW ke dalam rumah dengan penuh kehormatan. Ia dan keluarganya berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada Nabi SAW, merasa senang dan bangga karena menjadi tuan rumah bagi Rasulullah SAW. Rumah Abu Ayyub Al-Ansori memiliki 2 lantai. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, Abu Ayyub dengan tulus mempersiapkan lantai atas rumahnya agar Nabi SAW dapat tinggal di sana. Namun, Rasulullah SAW lebih memilih tinggal di lantai bawah. Abu Ayyub dengan penuh hormat mematuhi keinginan Nabi SAW dan menyiapkan tempat tinggal yang nyaman baginya. Pada malam hari setelah Rasulullah SAW tinggal di rumahnya, Abu Ayyub dan istrinya berniat untuk tidur di lantai atas. Namun ketika mereka hendak menutup pintu, Abu Ayyub menyadari bahwa mereka akan berjalan di atas tempat tidur Rasulullah SAW. Merasa tidak pantas untuk berada di atas Nabi, Abu Ayyub dan istrinya bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka merasa tidak tenang, kecuali jika mereka berada di bagian atas rumah yang tidak langsung di atas Rasulullah SAW. Mereka dengan hati-hati berjalan di tepi dinding agar tidak mengganggu Nabi SAW yang sedang beristirahat. Keesokan paginya, Abu Ayyub menceritakan kegelisahannya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan bahwa mereka tidak bisa tidur karena khawatir akan mengganggu Nabi SAW dan mencegah turunnya wahyu. Rasulullah SAW memahami perasaan Abu Ayyub dan memberinya ketenangan, mengatakan
bahwa dia lebih memilih tinggal di lantai bawah karena banyak orang yang mengunjunginya di sana. Abu Ayyub menceritakan, suatu malam yang dingin, tempat air di rumah kami pecah dan airnya tumpah dari atas. Dengan selembar kain yang kami jadikan lap, istriku dan aku bergegas mengeringkan air tersebut, khawatir agar tidak mengganggu Rasulullah SAW. Keesokan paginya, aku merasa sangat segan mendatangi Rasulullah SAW. Aku menyampaikan kekhawatiran bahwa aku berada di atas dan beliau di bawah. Setelah mendengar keluhan kami, Rasulullah dengan lembut memenuhi permintaan kami, naik ke lantai atas, sementara kami pindah ke bawah. Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub selama sekitar 7 bulan, hingga pembangunan Masjid Rasul selesai di sebuah tanah kosong yang sebelumnya digunakan sebagai tempat singgah untanya. Kemudian Nabi SAW pindah ke kamar yang dibangun di sekitar masjid, tetapi tetap menjadi tetangga yang mulia bagi Abu Ayyub. Abu Ayyub dan Rasulullah SAW memiliki hubungan yang penuh cinta dan kasih sayang. Abu Ayyub mencintai Rasulullah SAW dengan sepenuh hatinya, dan Rasulullah SAW pun membalas cintanya dengan kasih sayang yang tidak terhingga, sehingga tidak ada lagi jarak di antara keduanya. Bagi Rasulullah SAW, rumah Abu Ayyub bukan sekadar tempat singgah, melainkan rumah yang seperti miliknya sendiri. Pada suatu siang yang panas, Abu Bakar datang ke masjid disambut dengan kejutan oleh Umar yang bertanya apa yang membawanya ke masjid pada saat tersebut. Abu Bakar menjawab bahwa kelaparan yang luar biasa telah mendorongnya untuk datang. Umar yang merasa hal yang sama mengungkapkan bahwa dia juga keluar karena alasan yang sama. Ketika keduanya sedang merasa lapar, Rasulullah SAW datang ke arah mereka dengan pertanyaan tentang alasan kedatangan mereka ke masjid pada saat itu. Mereka menjawab bahwa mereka keluar karena tidak memiliki makanan di rumah dan merasa sangat lapar. Rasulullah SAW dengan penuh empati mengungkapkan bahwa alasan kedatangan beliau SAW juga sama dan mengajak mereka untuk mengikuti beliau SAW. Akhirnya mereka bertiga tiba di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Abu Ayyub terbiasa dengan tekun menyediakan makanan untuk Rasulullah SAW setiap harinya. Jika Rasulullah SAW terlambat datang atau tidak dapat datang pada waktu makan, Abu Ayyub akan memberikan makanan tersebut kepada keluarganya. Ketika mereka sampai di depan pintu rumah Abu Ayyub, Ummu Ayyub keluar menyambut dengan ramah, mengucapkan selamat datang kepada Nabi Allah dan mereka yang bersamanya. Rasulullah SAW bertanya keberadaan Abu Ayyub, dan ketika mendengar suara Nabi SAW, Abu Ayyub yang saat itu sedang bekerja di bawah pohon kurma dekat rumahnya segera menghadap mereka dengan cepat. Dia menyapa Rasulullah SAW dengan penuh hormat. Selamat datang kepada Rasulullah dan orang yang bersamanya. Kemudian dia menyampaikan, wahai Nabi Allah, ini bukanlah waktu seperti biasa engkau datang. Rasulullah SAW mengakui dan membenarkan perkataannya. Tanpa menunda waktu lagi, Abu Ayyub berlari ke arah pohon kurma dan memotong satu tandan yang berisikan kurma matang dan belum matang. Rasulullah SAW kemudian berkata kepada Abu Ayyub, menunjukkan kerelaannya untuk tidak merepotkan tuan rumahnya. Aku tak menginginkan dirimu untuk memotongnya, akan tetapi cukup kau petikkan saja buahnya untuk kami. Abu Ayyub dengan rendah hati menanggapi, menyatakan keinginannya untuk memberikan yang terbaik kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya Rasulullah, aku amat ingin engkau memakan kurma yang masak maupun tidak dari pohon ini, dan aku akan menyembelih hewan untukmu juga. Rasulullah SAW memberi izin, tetapi dengan pesan agar hewan yang disembelih tidak memiliki banyak susu. Ini menunjukkan sikap murah hati Abu Ayyub yang ingin memberikan yang terbaik
kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Abu Ayyub segera mengambil seekor anak kambing dan menyembelihnya. Dia kemudian meminta istrinya untuk membuat adonan roti karena dia sangat terampil dalam membuat roti. Setelah itu, Abu Ayyub memasak separuh dari daging anak kambing tersebut dan memanggang separuhnya lagi. Setelah semua masakan siap, Abu Ayyub menyajikannya di hadapan Rasulullah SAW dan kedua sahabatnya. Rasulullah SAW langsung mengambil sepotong daging dari anak kambing tersebut dan meletakkannya di dalam roti. Beliau SAW kemudian menyuruh Abu Ayyub untuk segera memberikan potongan daging tersebut kepada Fatimah karena dia belum makan apapun sejak pagi. Setelah semua mereka menikmati hidangan dan merasa kenyang, Nabi SAW berkata, "Roti, daging, kurma mentah, dan kurma masak," dengan penuh rasa syukur. Air mata Rasulullah SAW pun mengalir dari kedua matanya. Beliau SAW melanjutkan, "Demi jiwa yang berada dalam genggamannya, ini adalah kenikmatan yang akan dipertanyakan kepada kalian di hari kiamat. Jika kalian menemukan makanan seperti ini dan sudah mulai memegangnya dengan tangan kalian, bacalah bismillah. Jika kalian sudah merasa kenyang, bacalah alhamdulillahilladzi huwa asba'na wa an'ama alaina fa afdola. Segala puji bagi Allah yang telah membuat kami merasa kenyang dan telah menganugerahkan kepada kami sehingga membuat kami menjadi mulia." Setelah itu Rasulullah SAW bangkit dan meminta Abu Ayyub datang menghadapnya keesokan harinya. Rasulullah SAW adalah sosok yang selalu berusaha membalas kebaikan dari orang lain, namun Abu Ayyub belum pernah mendengar tentang hal itu sebelumnya. Umar kemudian memberitahu Abu Ayyub, "Nabi SAW menyuruhmu untuk datang menghadap beliau esok hari, Abu Ayyub." Mendengar hal tersebut, Abu Ayyub dengan tulus menjawab, "Baik, saya akan taati perintah Rasulullah." Keesokan harinya, Abu Ayyub datang menghadap Nabi SAW seperti yang diminta. Rasulullah memberinya seorang budak wanita kecil untuk membantu pekerjaannya. Rasul SAW berpesan kepada Abu Ayyub, "Jagalah ia dengan baik, wahai Abu Ayyub. Tidak ada yang kami dapati darinya selain kebaikan selama ia bersama kami." Setelah menerima budak wanita kecil dari Rasulullah SAW, Abu Ayyub kembali ke rumahnya. Ketika Ummu Ayyub melihat budak tersebut, dia bertanya, "Milik siapa budak ini, Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab dengan bangga, "Dia milik kita. Rasul SAW telah memberikannya kepada kita." Mendengar ini, istri Abu Ayyub menanggapinya dengan penuh hormat. "Agungkanlah orang yang memberikannya, dan betapa mulianya pemberian ini." Abu Ayyub kemudian menjelaskan pesan Rasulullah kepada istrinya. Rasul berpesan agar budak ini diperlakukan dengan baik. Istrinya ingin tahu lebih lanjut, apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi pesan Rasul SAW. Abu Ayyub dengan tegas menjawab, "Demi Allah, aku tidak melihat hal yang lebih baik dalam wasiat Rasul SAW selain membebaskannya." Istrinya tersentuh oleh keputusan suaminya. "Engkau telah diberi petunjuk yang benar. Engkau telah mendapat pencerahan." Maka tanpa ragu Abu Ayyub memutuskan untuk membebaskan budak tersebut sebagai pelaksanaan dari pesan Rasulullah SAW. Abu Ayyub radhiyallahu anhu mengabdikan hidupnya untuk berjuang di jalan Allah dengan penuh kesetiaan. Ada yang mengatakan bahwa ia tak pernah absen dalam setiap peperangan kaum muslimin, mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa pemerintahan Muawiyah, kecuali jika ada urusan yang memang tidak dapat ditinggalkannya. Perang terakhir yang diikutinya adalah saat Muawiyah mempersiapkan pasukan di bawah pimpinan putranya, Yazid, untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada waktu itu, Abu Ayyub sudah menjadi seorang yang renta, berusia lebih dari 80 tahun.
Usia tua itu tidak menghalanginya dari semangat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun, tidak lama setelah pertempuran melawan musuh dimulai, Abu Ayyub jatuh sakit dan tidak mampu lagi berpartisipasi dalam pertempuran. Yazid kemudian datang menjenguknya dan bertanya, "Apakah ada yang bisa aku lakukan untukmu, wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab dengan ketegasan, "Sampaikan salamku kepada tentara muslim dan katakan kepada mereka, Abu Ayyub memerintahkan kalian untuk maju sampai ke barisan musuh dengan tekad yang kuat. Bawa Abu Ayyub bersamamu dan kuburkanlah dia di bawah kakimu dan di bawah dinding benteng Konstantinopel." Dengan itu, Abu Ayyub menghembuskan nafas terakhirnya. Pasukan Muslim memenuhi keinginan sahabat Rasulullah SAW ini dengan penuh kesetiaan. Mereka terus maju dan menyerang pasukan musuh secara bertahap, sampai akhirnya mereka mencapai pagar benteng Konstantinopel membawa jasad Abu Ayyub. Disitulah mereka menggali kuburan untuk Abu Ayyub dan menguburkannya dengan hormat di bawah tanah yang dijaga ketat oleh musuh. Semoga Allah merahmati Abu Ayyub al-Ansori. Dia telah menunjukkan keberanian dan kesetiaan yang tak tergoyahkan, bahkan hingga ajal menjemput di medan perang di tanah musuh pada usia sekitar 80 tahun.